Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ibnu Hasan dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2005111148, Prodi Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan melakukan pengujian sistem menentukan sebuah kondisi. Dengan kondisinya saya pembuatan SIM ya, menggunakan metode black box dan white box. Terdapat 5 pembahasan di sini. Yang pertama adalah latar belakang, kedua metode pengujian, yang ketiga metode white box, keempat metode black box, dan kelima kesimpulan. Pembahasannya pertama adalah latar belakang. Implementasi sistem adalah tahap penerapan sistem yang akan dilakukan jika sistem disetujui, termasuk program yang telah dibuat pada tahap perancangan sistem agar siap untuk dioperasikan. Percabangan if-else memungkinkan kode untuk mengeksekusi aksi yang berbeda tergantung pada hasil evaluasi dari suatu kondisi. Struktur percabangan if-else terdiri dari blok kode if yang dieksekusi jika kondisi tersebut benar atau true, dan blok kode else yang dieksekusi jika kondisi tersebut salah atau false. Ini sangat berguna dalam mengontrol alur logika dalam program dan membuat kode lebih dinamis. Implementasi sistem percabangan if-else dilakukan menggunakan bahasa pemrograman dengan berbasis grafika user interface dan bantuan aplikasi Qt Designer. Di sini saya mempunyai metode pengujiannya, yaitu ada 2, metode white box dan metode black box. Pembahasan yang selanjutnya adalah metode white box. Metode white box adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Terdapat algoritma dan flowchart. Algoritmanya adalah yang pertama kita memulai program, dan kedua memasukkan atau menginputkan umur sesuai dengan keinginan kita, tetapi di mana ini kondisinya lebih dari sama dengan 18. Jika kita menginputkan umur 18 atau lebih, maka kondisinya terpenuhi atau true. Tetapi jika kita menginputkan kurang dari 18, maka kondisinya tidak terpenuhi atau false. Dengan hasil belum bisa membuat SIM. Kita lihat di flowchartnya ya. Yang pertama adalah kita mulai atau memulai program. Yang kedua adalah menginputkan umur. Lalu di mana kondisinya adalah umur lebih dari sama dengan 18. Jika kita menginputkan umur 18 atau lebih, maka mendapatkan hasil boleh membuat SIM atau kondisinya terpenuhi, lalu program ini selesai. Akan tetapi jika menginputkan kurang dari 18, maka langsung ke bawah dan mendapatkan output atau hasil belum boleh membuat SIM atau kondisinya tidak terpenuhi, false. Program selesai. Nah, di sini adalah kemungkinan arah jalur
arah jarum yang pertama adalah 1, 2, 3, 4. 4 ini adalah kondisi terpenuhi dan 6. Arah jalur yang kedua adalah 1, 2, 3, 5 atau kondisinya tidak terpenuhi false dan 6. Kita bisa lihat ya di sini. Yang pertama adalah mulai, yang kedua kita menginputkan sebuah umur, dan yang ketiga adalah kondisinya. Jika kondisinya terpenuhi, maka kita langsung ke 4 dan menuju ke 6. Jika kondisinya tidak terpenuhi, maka 1, 2, 3, 5, 6. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan metode black box. Metode black box merupakan pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Pengujian black box ini menitik beratkan pada fungsi sistem. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Ya, kita coba aja dengan pemrograman yang sudah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python, lalu menggunakan graphical user interface dengan bantuan aplikasi Qt Designer. Ada tabel skenario pengujian, kondisi, hasil yang diharapkan, hasil aktual pengujian atau output, lalu adalah hasil dari kesimpulan. Yang pertama, kita menginputkan umur 18 dengan kondisi lebih dari sama dengan 18, hasil yang diharapkan true, dan hasil output atau hasil aktual pengujiannya kondisi terpenuhi atau true. Kesimpulannya valid. Kita coba menggunakan pemrograman atau kode yang sudah saya buat. Yang pertama 18 dengan dimana kondisinya lebih dari sama dengan 18, hasil yang diharapkan adalah kondisi terpenuhi dan hasil aktualnya itu juga terpenuhi ya. Apakah di sini hasilnya akan valid atau pas? Ya, hasilnya memunculkan kondisinya true. Dan hasil kesimpulannya adalah pas atau valid. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah input umur 19 dengan kondisi lebih dari sama dengan 18, hasil yang diharapkan kondisi terpenuhi dan hasil aktualnya kondisi juga terpenuhi. Kesimpulan valid. Mari kita tes lagi. Kita menginputkan umur 19. Apakah hasil yang diharapkannya dan hasil yang aktualnya akan valid? Kita coba. Ya, hasil yang diharapkan true dan hasil aktualnya juga true dan mendapatkan kesimpulan valid atau pas. Karena di sini boleh membuat SIM. Selanjutnya yang ketiga adalah menginputkan umur 20 dengan kondisi lebih dari sama dengan 18, hasil yang diharapkan kondisi terpenuhi atau true, dan hasil aktual pengujian kondisi terpenuhi atau true.
dan mendapatkan kesimpulan valid atau pas. Kita coba 20. Apakah mendapatkan kesimpulan valid atau pas? Ya, di sini mendapatkan kesimpulannya valid ya. Karena hasil yang diharapkan kondisinya terpenuhi dan aktualnya juga terpenuhi ya. Kemudian yang keempat adalah input umur 17. Kondisinya adalah lebih dari sama dengan 18. Hasil yang diharapkan kondisi tidak terpenuhi dan mendapatkan hasil aktual pengujian kondisi tidak terpenuhi atau false. Kesimpulan valid. Mari kita coba saja. 17. Kondisi yang diharapkan atau hasil yang diharapkan ini tidak terpenuhi ya, atau false, dan hasil aktualnya juga false. Jika false ini berarti tidak boleh membuat SIM. Apakah mendapatkan kesimpulan valid? Ya, benar sekali ya, karena kondisinya itu lebih dari sama dengan 18. Kita menginputkan umur 17, maka mendapatkan kesimpulan valid karena kondisi yang diharapkan false dan aktualnya juga false. Yang kelima adalah input umur 16, kondisinya lebih dari sama dengan 18. Hasil yang diharapkan kondisi tidak terpenuhi atau false. Hasil aktual pengujian kondisi tidak terpenuhi atau false, dan kesimpulan juga valid. Kita menginputkan umur 16. Nah, 16. Apakah mendapatkan kondisinya valid? Karena hasil yang diharapkan adalah tidak terpenuhi atau false. Dan apakah mendapatkan hasil pengujian aktualnya juga false? Ya, benar ya. Karena di sini maaf, kamu belum bisa membuat SIM. Karena dimana kondisinya adalah lebih dari sama dengan 18. Kita sedangkan menginputkan umur 16. Jadi mendapatkan kesimpulan valid atau pas. Selanjutnya pembahasan yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah setelah melakukan pengujian pada sistem tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa sistem tersebut menunjukkan hasil yang bagus. Semua sistem berjalan dengan baik dan tidak ada error sama sekali. Dalam pengujian kemungkinan input dan output masukan dapat diproses dengan baik sehingga menghasilkan ukuran yang sesuai dengan harapan. Jadi lebih tepatnya sistem ini berjalan dengan baik, dengan input dan output juga dapat diproses dengan baik ya, dan menghasilkan hasil yang sangat baik juga. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui email saya atau nomor WhatsApp saya atau IG saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.